sih sebenarnya kesel ya, dan marah, emosi gitu loh. Jadi bayangin guys, 4 tahun, ini 4 tahun ya, 4 tahun gue nyicil ya, tinggal setahun lagi pada. Ini kan surat tugasnya perihal pengembalian unitnya. Nah, nanti Pak Daniel itu terima 2 dokumen. Yang pertama itu berita acara penyerahan kendaraan, bentuknya seperti ini Pak. Jadi checklist kendaraan. Nah, ini membuktikan bahwa Pak Daniel sudah menyerahkan unitnya total. Nah, setelah unit sudah diserahkan ke kita, nanti sehari atau 2 hari itu ada datang lagi surat namanya SPH. SPH itu ya, SPH itu surat penyelesaian hutang. Nah, di situ sih tertulis nih, jadi sisa hutang yang harus dibayarkan itu berapa. Cuman itu kan hanya himbauan, kalau Pak Daniel ingin meneruskan itu dibayarkan sekian. Tapi kalau Pak Daniel mau meneruskan ini kan karena dikompensasi kan, jadi paling nanti dilelang gitu. Nah, nanti hasil lelangnya berapa kita hitung dengan sisa hutangnya kan. Misalnya sisa hutangnya kan 99 juta ya kurang lebih ya. Nah, nanti tinggal dikurangin aja. Ini gua udah di dalam ruangan kantor TAF ya, bersama Mas siapa? Saya Bagus. Mas Bagus. Saya Andi. Andi. Oke, mereka ini dari pihak leasing ya, yang membantu kemarin untuk relaksasi ya, atau Restrukturisasi. Restrukturisasi. Restrukturisasi itu bla 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 ya. Ya, jadi itu tapi bukan skip payment berarti ya, bukan ya? Yang pertama skip payment kita nyebutnya Pak. Oke, berarti yang pertama guys itu skip payment selama 2 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Jadi skip payment 3 bulan. Jadi gini, gua mau evaluasi sedikit. Jadi cicilan Avanza gua 2016 ya untuk tipe E itu dari awal gua berapa? 4599. Ya. Dari awal pertama ya. Jadi sebelum itu kena skip payment. Oke, tapi untuk skip payment itu selama 3 bulan berapa saya bayarnya? Yang dibayarkan kan selama Bapak skip kan itu kan mulainya dari bulan Maret ya. Maret ya. Dari bulan Maret. Nah, itu Bapak dibebaskan tidak membayar angsuran sama sekali, tapi ketika di bulan Juni angsurannya naik jadi 4.821. Oke ya. Jadi dari 4,6 jadi 4,8 ya. Itu dari skip payment 3 bulan. Oke, ya, itu yang pertama. Yang keduanya itu kita ngajuin lagi karena belum stabil juga masa pandemi. Yang kedua, jadi berapa Mas total untuk kenaikannya? Ya, yang kedua itu Pak Daniel ikut program extend, bayar bunga saja, bunganya sudah dirincikan ke Pak Daniel dan angsurannya menjadi 5.280. Oke ya, dari 4,8 jadi 5,2. Oke, ya itu untuk berapa bulan? 2 bulan. Oke, 2 bulan, tapi terbayar kan 1,2 ya. Ya, jadi nggak free, tapi tetap dibayar 1,2. Saya cuma nanya nih, mungkin buat penonton saya juga pengen tahu 1,2 itu apa aja sih yang dibayarin? Itu perhitungan bunga berdasarkan sistem Pak. Jadi bunganya Bapak, terus keterlambatan itu dimasukkan jadi satu di dalam sistem, nanti sistem kemarin tuh angkat tuh. Kalau ngitung secara manual kita nggak bisa Pak. Apa mungkin karena asuransi juga di situ ada 1,2? Nggak ada. Itu murni bunga. Oh, tapi kan berarti kalau kita nggak bayar asuransi kan kenapa-napa kita nggak di cover jadinya, nggak gitu. Maksudnya gimana? Kita kan bayar tiap bulan asuransi ya. Jadi gini, mungkin kalau gua telah ya dari awal itu kan gua 4599 itu udah plus asuransi kan. Benar. Oke, asuransi 300.000 kan. Nah, jadi kan mungkin sekitar 4,3 atau 4,2 cicilan gue sebenarnya karena plus asuransi. Nah, oke ya, jadi untuk pencairan kita dari 4,8 ke 5,2 dengan hold 2 bulan tetap bayar 1,2 itu karena tadi ada bunga. Oke, bunga. Oke, untuk
berikutnya dari pihak gua sih ya, gua sama keluarga itu ngajuin lagi untuk apa namanya? Yang ketiganya apa? Bayar extend 2 bulan juga ya? Iya. Extend 2 bulan juga menjadi berapa? Kemarin 5,8. 5,8. 5,8 ya, dari 5,6 ya tadi. 5,2 jadi 5,8. Jadi gini, guys ya. Jadi mungkin semua lagi masa pandemi ini merasa berat untuk bayar cicilan, mau cicilan mobil, rumah atau kredit apapun ya. Saran gue sih ya, ini gue ngalamin dan hari ini gue ngalamin sendiri. Mobil gue udah gue serahin ya. Jadi kalian kalau misalnya seandainya punya cicilan, perhitungan baik-baik ya, maksimalkan dulu lah bisa bayarnya atau menyerahkan ke pihak leasing masing-masing. Oke ya, jadi ini dari awal gue ngambil mobil sampai sekarang gue ketemu mas-masnya leasing, TAF ya, alhamdulillah sih baik-baik juga orang-orangnya ya. Gue sih sebenarnya kesel ya dan marah, emosi gitu loh. Jadi bayangin guys, 4 tahun ini 4 tahun ya, 4 tahun gue nyicil ya, tinggal setahun lagi padahal, tapi gue menyerah. Bukan menyerah berarti gagal ya, tapi ya memaksakan mungkin nggak bisa jalan terbaik ya mungkin mungkin ini pelajaran buat semuanya ya. Cicilan semakin besar pasti kita nyetirnya mungkin lebih maksimal lagi. Oke ya, itu mungkin perkara dari step-stepnya untuk proses sampai gue bisa ngembalikan mobil ke pihak leasing. Oke, jadi ini gue udah bikin juga surat pernyataan ya, jadi disetujui tadi sama Mas Bagus ya, sebagai pertama ya. Jadi apa sih gue serahin bla 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 itu Jakarta 20 Oktober 2020. Oke, ini suratnya ya. Oke, mungkin ini video gue ya yang sedih ya menurut gua sih ya, buat gue sendiri. Oke, tapi Mas nih, saya tanya nih, Mas berdua deh, dari masa pandemi ini banyak nggak orang yang mengulangkan ke TAF? Kalau dari yang saya handle sih itu lumayan Pak, per bulannya itu sekitar 5 orang. Kalau dari saya per bulannya? Saya pribadi. Tapi kan di dalam itu ada teman-teman itu sekitar 10 orang lebih. Membalikin mobilnya apa naik di luar? Balikin mobil Pak, kalau kita kan internal Pak. Jadi kita kan persuasif kan, kalau memang ada solusi atau gimana ya kita sih istilahnya dititip atau dikembalikan dengan ya kompensasi. Berarti itu saya sebulan sih sekitar 5, tapi kan teman-teman internal tuh ada 10 orang. Tinggal dikaliin aja gitu. Tiap bulan 5? Iya, kalau saya setiap bulan 5. Dari bulan kapan itu? Pas pandemi itu Pak. Setelah pandemi itu. Mungkin berapa tahunnya mereka kembali, atau yang paling cepat berapa? Apa yang udah mau lunas berapa gitu? Itu sih rata-rata tergantung ya Pak, ada yang baru 7 angsuran, ada yang baru 5 angsuran. Jadi tergantung sih. Yang 4 tahun seperti gua. 4 tahun itu jarang sih Pak. Tapi ada terakhir itu saya ada juga Valia itu juga udah 4 tahun, udah sekitar 70 juta, 80 juta sisa utang. Mas Bagus itu per bulan 5 unit, tapi dengan etiket baik konsumennya balikin mobil ya kata. Jadi tidak ngambil di luar. Oke, Mas Andi berapa? Sama Pak, saya di bawah Pak. Sama. Satu tim. Oke ya, jadi 5 ya. Oke. Tapi berarti kalian ini nggak ngambil di luar, berarti cuma internal ya, bukan eksternal ya. Kalau eksternal itu beda lagi Pak. Oke, untuk ke eksternal itu berapa lama? Kan ini guys ya, gua itu untuk bulan Oktober ini udah 3 bulan telatnya. Jadi kalau misalnya biar masyarakat tahu, untuk penarikan di luar itu untuk berapa lama telatnya? Kalau untuk penarikan tergantung kebijakan dari perusahaan ya. Kalau di TAF sendiri itu kan 19 hari itu, jadi keterlambatan 4 hari itu ada SP1 Pak. Ketika belum ada pembayaran juga, keterlambatan 14 hari ada SP2. Ketika customer belum melakukan pembayaran juga, keterlambatan 19 hari itu ada yang namanya SP3 Pak. Nah sebenarnya sih di dalam SP3 sendiri itu udah ada redaksinya sih, berbunyi kalau memang customer belum bisa membayar itu mobil wajib dititipkan ke internal.
walaupun kita bekerja berdasarkan SOP perusahaan, kita juga masih punya hati lah. Jadi kita bisa ambil langkah persuasif di masa pandemi ini. Jadi kita berbicara ke customer bagaimana kedepannya, kira-kira case-nya itu bagaimana. Ketika kita sudah tahu case-nya seperti apa, baru bisa kita ambil tindakan seperti apa gitu Pak. Dan lebih tepatnya lagi kita lebih menggunakan metode persuasif. Oke ya guys, nih ya, jadi gua rangkum ya. Jadi gini, untuk nama baik kalian ya, kalau misalnya kalian mengambil satu kredit apapun ya, kalau kalian seandainya udah titik buntu atau titiknya udah paling susah banget, at least balikin ya, balikin dengan kata tadi mereka bilang persuasif ya, internal aja, itu tidak merusak nama baik di BI Checking. Oke ya, jadi terus kalau misalnya diambil tarik di luar, itu bahkan jelek namanya, apalagi kalau diterbangkan ya. Jadi apalagi diterbangkan ya, diterbangkan itu dalam arti ya lu jual kemana-mana aja gitu loh ya. Jadi itikat baik lah yang diminta sama pihak leasing, bener ya? Oke ya, itikat baik, sekali lagi itikat baik yang diinginkan dari pihak leasing ke konsumennya. Oke, jadi itu rangkuman yang pertama. Yang kedua, masalah asuransi ya. Jadi kalau misalnya kalian balikin mobil, kayak tadi Mas Bagus bilang, yang harusnya asuransi itu bisa dicairkan setelah pelunasan ya. Oke ya, bisa dicairkan setelah pelunasan, mungkin dapat duitnya dari asuransi. Tapi kalau kalian balikin ke leasing, itu otomatis hangus, hilang ya. Ya mungkin berat hati, kecewa pasti ada ya, tapi ya itulah hidup ya. Sekali lagi ini aku jalan das CPR ya, das ya, CPR di luar, CPR udah dibalikin ke pihak leasing, yang mudah-mudahan dijaga. Oke, mungkin sometime mungkin bisa gue lihat di jalan gitu kan, bisa lihat dan senang aja gitu. Oke, thank you Mas Andi, thank you Mas Bagus. Oke guys, ya sekali lagi ini video gua tentang mengembalikan mobil di pihak leasing TAF ya. Bagi yang suka video gua, oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share ke medsos kalian biar mungkin video gue ini bermanfaat buat teman kalian, saudara kalian, pacar kalian yang mau ngajuin kredit. Oke, thank you sekali lagi. Ciao, selamat malam. Ini lagi pengecekan unitnya sama Mas Andinya. Apa aja yang ada, apa aja yang nggak ada. Tapi banyak nggak gitu Mas yang ada yang nggak sesuai gitu, gimana tuh? Kalau misalnya ada yang hilang atau gimana? Kalau kita tuh yang penting kita Pak, Apa tuh? Nyala? fisik mobilnya ada, istilahnya Oke. mobil ininya ada, Oke. lengkap semua, maksudnya itu lengkap tuh dalam artian masih bisa bergerak Pak, Oke. kita terima. Kalau musiknya nggak ada, tapi nggak ada, nggak masalah tuh. Itu nanti kan kita checklist, ada laporannya gitu loh Pak, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, nggak masalah. Nanti ada laporan. Laporannya. Oke guys, ini spion gua sayang guys. Ya, yang lain udah dibongkar, yang punya doang nih. Ini spionnya. Avanza Serasa Alfa. Guys, ya. Ya, tinggal memori. Betul ada. Nah, ini pelek gua udah ganti ya, dari yang 18 yang mungkin kalian udah nonton video gue dari awal, dari 18 sekarang jadi hanya 14 ya, 14. Tapi stikernya gue tinggalin, kenang-kenangan ya. Stiker ini mungkin majikan baru mungkin bisa merawatnya ya. Jadi mudah-mudahan nggak dicopot juga sama dia.